Oke guys, ini aku lagi keliling di kota Magelang, Jawa Tengah. Nah ini bagian dari wilayah administratif kota Magelang. Kita langsung ngulik dan explore kota Magelang, ada apa aja kira-kira. Selain Candi Borobudur, kota Magelang ini biasanya identik dengan Akademi Militer atau Akmil yang ada di kota Magelang. Nah, ini AA lewat tepat berada di depan Akademi Militer atau Akmil yang ada di kota Magelang. Nah, ini sebelah kanan ini adalah Akademi Militer yang ada di kota Magelang. Luas banget ya, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi pintu masuknya juga mungkin banyak ya, karena dari tempat penginapan itu sudah ada juga pintu masuk dari Akmil. Dan ini saya sampai muter, ini saking gedenya kawasan Akademi Militer yang ada di kota Magelang. Kota Magelang adalah salah satu kota tertua dan strategis di Provinsi Jawa Tengah, terletak di jalur utama yang menghubungkan Semarang dan juga Yogyakarta. Kota ini menawarkan perpaduan menarik antara sejarah kuno, keindahan alam, dan juga budaya yang sangat kental. Sore hari ini aku lagi berada di pusat kota Magelang di Jawa Tengah, dan kita mau on the way menuju ke alun-alun kota Magelang dan melihat sekitar kawasan dari alun-alun kota Magelang. Kira-kira ada apa aja di alun-alun kota Magelang, dan juga nanti kita akan masuk ke daerah pusat perekonomian yang ada di kota Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini untuk jalanan sepanjang perjalanan di seluruh wilayah kota Magelang ini bagus banget, rapi dan juga bersih, sehingga sangat nyaman banget untuk berkendara, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 yang melintasi pusat-pusat kota di kota Magelang ini. Kota Magelang ini dikelilingi oleh destinasi wisata yang mendunia dan juga menawan. Salah satunya adalah Candi Borobudur, ikon pariwisata Indonesia, candi Buddha terbesar di dunia dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Gunung Tidar terletak di pusat kota. Bukit ini sering dikunjungi untuk ziarah dan menawarkan pemandangan kota Magelang dari ketinggian. Untuk pemandangan alam pegunungan, Magelang berada di tengah-tengah Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan juga Sindoro. Destinasi seperti Ketepas menawarkan pemandangan spektakuler Gunung Merapi dan juga Merbabu, sementara area seperti Nepal Van Java di Dusun Butuh menawarkan landscape unik perumahan di lereng Gunung Sumbing. Jadi ada banyak banget dan juga beragam area pariwisata yang ada di kota Magelang. Nah, teman-teman Indonesia, kita udah sampai di alun-alun kota Magelang. Nah, ini kita istirahat sebentar dan juga sekaligus keliling kawasan sekitar alun-alun kota Magelang untuk mengetahui ada apa aja di alun-alun kota Magelang ini. Sama halnya seperti alun-alun di kota-kota lain di seluruh Indonesia, ini biasanya tepat berada di sisi barat alun-alun kota. Ini adalah Masjid Agung. Nah, ini salah satunya adalah Masjid Agung Kota Magelang. Nah, Kota Magelang juga dijuluki sebagai Kota Sejuta Bunga. Nah, ini adalah julukan untuk Kota Magelang. Julukan ini melekat pada Magelang karena keindahan alamnya dan upaya pemerintah kota untuk mempercantik kota dengan berbagai taman dan juga bunga. Di masa kolonial Belanda, kota ini juga pernah dijuluki Tuin van Java yang berarti Taman Jawa.
Di alun-alun kota Magelang ini juga banyak banget spot foto untuk area wisata anak-anak maupun keluarga yang mungkin datang ke kota Magelang dan ingin menikmati suasana perkotaan, tetapi juga ingin menikmati suasana sejuta bunga yang ada di kota Magelang. Nah, ini bagus banget ya, teman-teman. Untuk teman-teman Indonesia yang main-main di alun-alun kota Magelang, selain kita bisa menikmati kawasan taman di alun-alun kota Magelang, kita juga bisa berburu kuliner yang ada di sekitar alun-alun kota Magelang. Nah, selain itu juga selain taman-taman indah dan juga sejuta bunga yang bertebaran di setiap sudut jalan di kota Magelang, kita juga bisa melihat beragam kuliner yang terdapat di sekitar kawasan alun-alun kota Magelang ini. Ternyata kedai-kedai makanan yang ada di sini ini kebanyakan adalah angkringan. Nah, itu ada tulisannya angkringan. Jadi memang banyak banget ini buat ngopi-ngopi ataupun teman-teman yang janjian sama kawan, sama sahabat, bareng keluarga mau santai-santai menikmati kopi, makanan. Nah, ini tuh sama semua teman-teman. Jadi terlihat menarik untuk dikunjungi dan didatangi apalagi kita ngopi di dalamnya. Selain Masjid Agung Kota Magelang, di Kota Magelang khususnya di kawasan alun-alun ini juga terdapat gereja, terdapat juga salah satunya kelenteng. Nah, kita mau menuju ke arah sana untuk melihat salah satu bangunan unik yaitu tempat ibadah, kelenteng dan juga tugu-tugu kota yang ada di alun-alun Kota Magelang. Nah, posisinya itu tepat berada di sebelah kanan saya ini dan ini tuh adalah kelenteng Liong Hok Bio. Nah, kita bisa melihat keunikan arsitektur yang terdapat di kelenteng Liong Hok Bio ini. Kita coba masuk di bagian halaman dari kelenteng ini dan bisa melihat juga area sekitar di kelenteng yang terdapat di alun-alun kota Magelang ini. Ini bagus banget teman-teman. Jadi selain Masjid Agung, di alun-alun kota Magelang ini juga terdapat gereja, terdapat juga kelenteng. Ini menunjukkan bahwasannya kota Magelang ini dihuni oleh keberagaman umat dan juga dengan damai hidup berdampingan sama-sama membangun kota Magelang dengan indah, selaras, serasi, dan seimbang sehingga menciptakan keberagaman kota Magelang yang asri hingga saat ini. Tepat berada di samping kelenteng Liong Hok Bio ini adalah Jalan Pemuda dan sepanjang jalan ini dijadikan sebagai pusat bisnis dan juga ekonomi yang ada di kota Magelang. Dan ini tuh rame banget. Sepanjang jalan ini berderet, berjejer area-area pertokoan yang sangat padat dan juga semuanya hidup yang ada di kota Magelang. Nah, kita mau menyusuri sepanjang jalan pemuda yang ada di kota Magelang. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk area pedestrian atau pejalan kaki. Ini trotoarnya bagus banget dan area parkirnya juga sudah tertata dengan rapi sehingga kawasan ini menjadi sangat menarik untuk dikunjungi. Jadi buat teman-teman Indonesia yang datang ke Kota Magelang jangan lupa untuk belanja maupun berburu kuliner yang ada di sepanjang jalan pemuda di Kota Magelang ini. Teman-teman bisa lihat nih. Ini jalannya bersih banget, rapi. Pendestriannya juga tertata dengan rapi. Area pertokoannya juga kanan kirinya semuanya hidup dan ramai banget di sini. Area parkirnya juga ini berada di sisi jalan dan ini berada di satu sisi jalan sehingga tidak mengganggu area lalu lintas.
tuh teman-teman. Ini banyak banget area-area pertokoan, bisnis-bisnis, pusat-pusat ekonomi, kuliner yang bisa teman-teman kunjungi. Dari tadi aku salah fokus dengan salah satu area parkir khusus motor yang ada di alun-alun Kota Magelang. Nih bisa teman-teman lihat, ini parkirnya rapi banget berjejer. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini salah satu mungkin bisa dicontoh juga ya untuk bisa menjadikan area parkir lebih tertib, lebih rapi sehingga ini sangat elok untuk dilihat dan juga indah juga untuk dipandang. Nah, sebelah kirinya juga ini area kuliner. Salah satu bangunan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini tepat berada di kiri dari videoku. Ini adalah Watertoren. Jadi ini adalah tempat penampungan air. Kalau di Cirebon juga ada mirip seperti ini bangunannya. Dan memang biasanya di kota-kota itu adalah tempat penampungan air pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Selain dari taman-taman kota dan sejuta bunga yang ada di Kota Magelang juga selain terkenal dengan wisata budaya dan juga terkenal dengan pusat pendidikan nasional, di sini juga teman-teman bisa melihat banyak pusat kuliner, pusat bisnis dan juga ekonomi, hotel, dan juga pusat belanja yang bisa teman-teman kunjungi. Nah, ini suasana kota Magelang. Ini tidak terlalu padat untuk lalu lintas, mungkin karena ini siang hari dan hari ini kebetulan akhir pekan sehingga banyak dari masyarakat yang mungkin berlibur ke area dataran tinggi karena kota Magelang ini dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan atau mungkin di area wisata. Nah, itu pasti padat banget nih kalau di kota Magelang, mungkin di Candi Borobudur ataupun ke daerah-daerah pegunungan yang ada di sekitar Magelang. Guys, kalau aku perhatikan ini untuk tata kelola dari Kota Magelang ini sangat bagus, apalagi di sisi jalan kanan kiri itu tengah-tengahnya terdapat sungai atau irigasi dan ini tuh mirip-mirip dengan tata kelola yang ada di negara-negara Eropa. Bisa jadi untuk tata kelola di kawasan ini mungkin bekas peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Dan ini bagus banget teman-teman, apalagi pedestrian atau trotoarnya juga bagus. Baiklah teman-teman Indonesia, saatnya aku untuk balik ke penginapan dan nanti kita akan ajak teman-teman Indonesia untuk berkelana ke berbagai tempat lain yang ada di Magelang. Kita masih berada di kota Magelang. Terima kasih semuanya.